Pak D ini kan punya cara yang bisa dikatakan unik ya dalam mendiagnosis satu kondisi medis dari pasiennya Pak D. Mana Pak D menganalisis bentuk tulisan tangan seseorang, jenis racun yang paling berbahaya lah, yang bisa membunuh orang dalam waktu yang cepat. Ada beberapa jenis jamur sama gigitan ular berbisa. Ini yang umumnya atau racun dari ular berbisa itu biasanya ada yang bersifat seperti itu. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan apa deh? Sayat untuk mengeluarkan darahnya. Paling bagus jangan disedot. Paling bagus caranya adalah dengan alat bekam itu. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Dan hari ini lagi-lagi saya nggak sendiri. Saya bersama dengan seorang bapak yang bernama Sidi Ari Cahya. Tapi karena saya kenal dekat dengan beliau ini, saya biasa manggil beliau dengan Pak D. Sidi. Saya menganggap beliau ini sebagai om dan juga guru saya. Karena dari beliau ini saya banyak sekali belajar tentang khasiat bahan-bahan herbal. Dan nggak cuma itu, beliau juga dikenal sebagai pengobat herbal yang punya kemampuan unik, terutama tentang diagnosis penyakit. Pada penasaran nggak seperti apa kemampuan unik yang dimiliki Pak D. Sidi? Yuk kita mulai ngobrol dengan Pak D. Sidi. Halo Pak D, selamat datang Pak D di channel saya. Nah, gimana kabarnya Pak D hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak D. Nah, Pak D, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh diceritain Pak D, saat ini rutinitas Pak D seperti apa? Ya, rutinitasnya sebagai pengobat herbal aja. Jadi selama ini dari tahun 94 sampai sekarang sebagai pengobat herbal, dan ya lebih banyak mandirinya daripada bergabung dengan klinik atau apalah ya. Banyak melakukan secara pribadi aja. Nah Pak D, awal Pak D ini tertarik untuk mempelajari herbal, itu gimana ceritanya? Kalau tertarik mempelajari herbal sebenarnya sudah lama. Jadi saya mempelajari itu dari kurang lebih tahun 70-an. Kemudian terus sampai akhirnya saya kuliah di Fakultas Kedokteran. Kemudian setelah lulus saya juga akhirnya lebih senang ke herbalnya daripada sebagai medis. Nah, waktu Pak D ini mulai belajar herbal dan menekuni pengobatan herbal, itu sempat mendapati kesulitan nggak Pak D? Kan bisa dikatakan agak lain ya dengan yang dipelajari di Fakultas Kedokteran. Ya justru kan saya belajarnya herbal dulu, pengobatan herbal dulu. Jadi saya sebenarnya sudah mulai melakukan terapi itu dari tahun 76. Kemudian terus belajar sampai 82, kemudian masih waktu itu pasien juga masih 1-2, dan cenderung saya tuh waktu itu masih ogah-ogahan karena sambil belajar saya menangani, tapi juga tidak terlalu banyak yang saya tangani, tujuannya untuk mematangkan apa yang saya pelajari. Baru mulai sekitar tahun 94-95 saya mulai lebih menekuni dengan pasien yang dari puluhan per bulan sampai ribuan per bulan. Wah, hebat banget Pak D. Waktu itu belajarnya gimana Pak D? Mempelajari sendiri kah atau gimana? Ya selain mempelajari sendiri juga ada beberapa guru yang ngajari saya waktu itu, sehingga dari situ banyak belajar, kemudian juga banyak sekali mempelajari tentang bahan herbal itu. Mau tidak mau kan kita harus belajar seperti kalau sebagai orang medis gitu, belajar farmakologi ya.
Farmakologi di situ ada farmakokinetik, farmakodinamik dari bahan-bahan sintetis yang digunakan untuk obat. Kalau dalam herbal yang kita pelajari farmakognosi namanya, karena ini gabungan, setiap bahan herbal itu merupakan gabungan dari banyak zat aktif yang ada di dalam bahan inilah. Ini makanya keterkaitannya seperti apa. Sama-sama ada bahan kimianya. Yang satu bahan kimia alami, yang satu bahan kimia sintetis, kan gitu kan. Semuanya tetap ada farmakokinetik, farmakodinamiknya. Ini yang harus kita pahami kalau kayak gitu. Seorang pengobat kok tidak memahami yang memberi obat ya, ataupun wujudnya mau obat sintetis atau ramuan, kok tidak memberi tidak mempelajari tentang farmakodinamik, farmakokinetik, ya nantinya akan memberi obat kemungkinan keliru besar sekali. Itu bahaya ya dia itu. Apapun itu ya. Ya. Nah, kalau bahan-bahan herbal yang Pak D pakai gitu dalam praktek sehari-hari, itu susah nggak ada didapatnya? Enggak juga. Jadi memang yang saya pelajari itu berusaha saya mempelajari bahan-bahan herbal yang mudah didapat. Ketersediaan hayatinya juga banyak. Kalau sampai kita memberi obat atau ramuan di mana bahan-bahan tersebut ketersediaan hayatinya tidak optimal, sama saja kita itu hanya memberi istilahnya ya PHP itu loh, pemberi harapan palsu. Iya. Nah, Pak D, ada nggak bahan rempah atau tumbuhan yang sebaiknya itu selalu tersedia di rumah kita gitu untuk entah pengobatan atau menambah daya tahan tubuh? Terus kira-kira kegunaan bahan-bahannya itu apa D? Sebenarnya ada. Jadi gini, dalam mengatasi penyakit atau mengatasi kondisi, kadang-kadang kan kita tidak tahu kapan kondisi ini terjadi. Ya. Bahan yang minimal tersedia, gitu. Saya biasanya hanya menyarankan ada beberapa jenis. Pertama kunir, serai, jahe, dan laos. Bumbu dapur sebenarnya. Ya, bumbu dapur. Nah, ini kan Pak mudah dan murah. Ya. Ya kan? Kunir itu memudahkan, kalau kita konsumsi dengan baik, itu bisa menurunkan suhu tubuh. Dia punya sifat antipiretik. Oh, untuk menurunkan demam. Iya, jadi caranya bagaimana? Ya cukuplah 1-3 jari kunir, direbus 2 gelas jadi segelas, terus diminumkan. Misalnya ini anak-anak, ya ditambahkan dengan gula Jawa secukupnya. Gula merah secukupnya supaya bisa dikonsumsi. Ini biasanya dalam 1-2 jam gitu, panasnya akan mulai mereda. Nah, kalau misalnya nggak memungkinkan untuk mencari obat penurun panas, ya ini kita gunakan. Kemudian kenapa kok ada jahe, serai, dan laos ya? Ini pun juga gitu. Seperti pada waktu pandemi kemarin, saya keluarkan ramuan yang saya sebut sesuai dengan komposisinya itu yaitu 131 jahe, serai, laos. Ya. Komposisinya seperti apa itu? Jahe, serai, laos itu jahenya 1 jari, kira-kira panjangnya seginilah ya, sejari gini. Kemudian serainya 3 batang. Ya, 3 batang itu pun juga kira-kira segini 3 batang. Ini kemudian sama laos itu juga 1 jari lagi. Manfaat ketiga bahan ini pada saat direbus kemudian dikonsumsi itu meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga daya tahan, misalnya kita itu sedang terinfeksi virus ataupun terinfeksi bakteri, minimal tubuh kita itu sudah mulai membentuk antibodi ataupun menekan pertumbuhan dari ininya. Waktu itu sih waktu kami cobakan ya,
paling tidak nilai PCR-nya, ya, circle threshold-nya, CT-PCR-nya itu naik. Artinya kan jumlah virusnya kan berkurang, loadingnya kan makin sedikit. Nah, dari sini kan jelas-jelas bahwa ini mampu untuk menekan pertumbuhan atau pembiakan dari virus. Pada yang bakteri pun juga kebanyakan kita cobakan pada penderita tipes, ya, waktu bukan kita cobakan, tapi kita gunakan untuk mengatasi tipes seperti apa sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan obat yang sesuai. Ternyata kondisinya mereda. Ya. Ini sehingga ini bisa digunakan, ya istilahnya sebagai apa ya, namanya ya, P3K-nya lah. Pertolongan pertamanya. Pertolongan pertama, karena ini bisa membantu di awal. Tapi bagaimanapun kan tetap kita harus terus. Kalau saya juga mengedukasinya juga gitu. Ini kita gunakan sebagai langkah pertama ya. Sebelum mendapat pengobatan lanjut. Pengobatan medis gitu. Ya. Jadi badannya dikuatkan dulu. Ya. Jadi begitu dapat obat tambah kuat gitu deh. Ya di sini maksudnya kan gini. Sebelum memperoleh pengobatan lanjut, ya dalam hal ini pengobatan medis lebih lanjut, ini kondisinya sudah baik dulu. Ya. Kalau memungkinkan sudah baik dulu, sehingga kalau ini semakin baik, misalnya kondisinya semakin baik, mungkin tidak perlu mendapat pengobatan lanjut. Tapi kalau memang dengan ini, apalagi misalnya kejadiannya malam hari, ya, sehingga belum memungkinkan untuk berkunjung ke rumah sakit, misalnya seperti itu. Ini bisa dikonsumsi dulu sebelum melangkah ke sana. Gitu. Jadi jangan sampai panik dulu. Ini yang penting. Iya. Ya kan? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itu tadi kan Pak De udah jelasin ke saya komposisinya tadi jahe satu jari seringnya 3 batang sama lawasnya 1 jari. Lengkuas atau lawas. Itu mengolahnya gimana tuh deh? Ya cukup direbus. Kalau ini sih sebenarnya sangat irit nih dengan komposisi seperti itu bisa direbus dengan kurang lebih 6 hingga 7 gelas air. Cukup sampai mendidih saja. Cukup sampai mendidih ya? Nanti dibiarkan 2-3 menit mendidih, kemudian dikonsumsi. Ini kan nanti jumlah yang bisa dikonsumsi masih banyak, kira-kira 1 liter. Nah 1 liter ini kan bisa untuk sekeluarga dengan harga yang murah, tapi bisa untuk menyehatkan sekeluarga kan ini tujuannya. Jadi di sini tujuan yang saya impikan, yang mudahnya itu saya impikan itu bagaimana kita bisa mengedukasi supaya masyarakat memiliki kemandirian kesehatan masyarakat. Jadi itu harapan saya ini tadi, kemandirian kesehatan masyarakat. Kalau masyarakatnya sehat, otomatis angka keterpenuhan dari rumah sakit itu kan akan berkurang dengan sendirinya. Jadi nanti yang di rumah sakit cenderung penyakit-penyakit yang lanjut atau yang cenderung berat. Karena jumlah yang ke rumah sakit itu cenderung berkurang, mestinya kan rekan-rekan medis dalam hal ini baik dokter ataupun perawatnya belajarnya kan jadi lebih baik kan gitu, sehingga mengatasi yang sakit yang agak berat ini jadi lebih ini biar masyarakat sehat gitu. Kalau ini sehat dengan harga yang murah kan rumah sakit juga enak-enak juga diuntungkan kan gitu aja. Harga yang murah, bahannya juga mudah didapat. Iya, mudah didapat. Makanya ya intinya mudah, murah ya, yang jelas merakyat. Ya, ya benar deh. Ya, deh. Pak De ini kan punya cara yang bisa dikatakan unik ya di dalam mendiagnosis satu kondisi medis dari pasiennya Pak De. Pak De kan menggunakan ilmu grafologi ya, di mana Pak De menganalisis bentuk tulisan tangan seseorang. Nah, awalnya tuh gimana deh kok Pak De bisa mempelajari ilmu ini? Jadi sebelum sekitar tahun 82-an,
saya mempelajari tentang grafologi karena waktu itu saya punya pemikiran ke depan tuh gini. Kalau semisal ada pasien yang tidak mungkin bisa datang, tidak memungkinkan untuk datang langsung, itu media apa yang paling sesuai? Jadi tahun-tahun itu kan yang namanya komputer itu saya baru mengenal yang XT karena memang tahun itu masih XT yang keluar. Jadi masih monokrom, warnanya hijau ya toh, tulisannya hijau semua itu ya toh. Kemudian apa namanya? Yang namanya harddisk saja waktu itu yang namanya harddisk 20 mega itu sudah besar sekali ya, besar sudah dianggap besar sekali waktu itu. Mungkin pada belum lahir ini, yang di sini ini ada yang pada belum lahir ini. Pada kaget ini, oh kok segitu dibilang besar. Ya itu sudah bagus sekali waktu itu. Nah, kemudian karena karena waktu itu belum ada media, apalagi internet ya waktu itu, handphone aja belum muncul ya kan? Sehingga cara yang paling mudah adalah dengan tulisan tangan karena bisa diposkan, ya kan? Nah dari situlah saya mempelajari ternyata saat ini justru ini yang paling manfaat menurut saya karena kalau kita misalnya sekarang taruhlah telemedicine sekarang ya, sekarang ada telemedicine. Tidak ketemu, hanya memasukkan ABCD, apa keluhannya dan lain sebagainya. Terus diminta untuk menganalisa bagaimana kalau kita membuat AI saja, AI dokter ya, sehingga tidak usah ada dokter, ini sudah ada bisa menganalisa dan ini kan jadi kacau semua. Tapi kalau dengan adanya media, entah itu wujudnya apa namanya foto, bentuk tulisan tangan ini kan tidak bisa sembarang orang yang menganalisa. Nah inilah waktu itu jadi kenapa saya pengen seperti itu. Memang pada awal mempelajari itu untuk mempelajari karakter ya, dari bentuk tulisan tangan itu bisa dipelajari karakternya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya saya dianjurkan waktu itu oleh trainer saya ya yang ngajari itu, instruktur, ini kamu kalau pengen seneng ngobati, mbok dicoba karakter tulisan ini dengan kondisi sakit itu seperti apa. Ini nanti dipola seperti ini. Akhirnya saya pelajari ulang. Kemudian saya pola ya sampai sekarang saya gunakan. Nah, bisa nggak dijelaskan sekilas bagaimana cara menganalisis tulisan tangan? Nah, biasanya dari bentuk tulisan, misalnya seperti ini tadi ada contoh rekan. Gitu. Ini dari bentuk itu nanti akan bisa terlihat. Misalnya gitu. Kalau boleh biar kelihatan. Ini bentuk, ini kan nanti akan dibagi 3, bagian atas, kemudian bagian tengah, sama bagian bawah, gitu. Nanti akan dilihat bagian atas itu nanti ada enggak dari sekian banyak ini bagian atasnya ini nanti ada anomali atau kelainan enggak, ya, kelainan baik itu penekanan dan lain sebagainya. Demikian juga bagian tengahnya. Kemudian tengah ini pun bedakan yang bagian atas sama bagian bawah. Ini tadi setelah kondisi seperti itu, nanti yang bagian bawah seperti apa itu nanti akan dilihat. Makanya kan ini tadi dari bentuk ini, beliaunya ini cenderung ada gangguan di pencernaan karena ternyata di bagian atas ada beberapa poin yang menunjukkan anomali. Kemudian di tengahnya itu juga gitu. Kemudian bagian bawah juga demikian. Sehingga tadi sehingga dari bentuk tulisannya kemungkinan ada gangguan pencernaan. Ya,
Selain pencernaan, gangguan metabolisme. Kemudian juga ada gangguan, oh ini ada gangguan pada sistem sarafnya. Kemudian inilah, kebetulan kan kita tadi sudah bincang-bincang, kemudian setelah saya ngomong, kita konfirmasi dengan beliaunya ya. Ternyata kan hampir semuanya mendekati kebenaran yang saya ungkapkan. Ya dari cara inilah kemudian baru bisa menunjukkan itu. Oke. Nah, kalau dalam grafologi ini itu seberapa akurat kalau digunakan untuk mendiagnosis penyakit? Selama ini sih rata-rata antara 80-90%. Itu untuk akurasinya di awal ya. Seperti misalnya kemarin dulu itu dapat kiriman tulisan ya melalui foto foto WhatsApp ataupun foto Telegram dan lain sebagainya itu. Saya setelah saya baca kondisinya seperti ini kemudian saya tanyakan balik apa yang dirasakan benar yang seperti ini. Oke. Begitu baru saya ini. Kemudian nanti setelah diobati biasanya saya cenderung meminta hasil labnya seperti apa. Setelah diobati, setelah dikirim ramuan lah ya, itu nanti saya meminta labnya seperti apa. Jadi masih perlu pemeriksaan penunjang juga. Nah, itu kan untuk assessment, untuk penilaian. Nah, kalau kita kalau bisa kan sebelum mengobati, sebelum memberi ramuan, hasil labnya seperti apa. Ya. Kemudian setelahnya hasil labnya seperti apa. Kan itu penting. Ya, untuk kan kita tidak boleh hanya objektif saja. Hanya subjektif. Ya. Tapi harus ada objektif melalui lab. Misalnya sederhana aja. Ada pasien yang pengen ada gangguan OAT, oligoastenoteratozoospermi. Apa kita melihat gini terus melihat pasiennya atau melihat tulisannya terus tahu ini sudah baik gitu tuh setelah kita beri ramuan gitu bisa seperti itu? Ya, Mbak dokter sing pinter wae mbak nganti jedeng ndeloke ra iso gitu loh. Ya kan? Nah, kebetulan hasil labnya bagus. Ya tahu dari misalnya ada yang kapan itu saya tangani dari jumlah sperma cuma 3 juta, setelah saya tangani kurang lebih 4 bulan, cek lagi jadi 50 juta. Itu kan sudah menggembirakan hasilnya. Morfologi dari yang hanya ada yang dari 0% atau 1% naik jadi 6%, bahkan ada yang sampai 10%. Ini kan bukti bahwa secara laboratoris benar-benar naik. Kan itu yang penting di situ. Yes, ini. Jadi kita ada bukti objektifnya ya, jadi nggak cuma ngelihat dari gejalanya aja udah enak. Nah, saya waktu itu kalau ada pasien kan nggak perlu dianu lab toh. Emangnya dideloki, dipentelengi ngono bisa membaik kan? Kalau saya gitu kan aja sih. Oh ya, misalkan nih dia ada orang yang mau curang, misalkan mau ngirim tulisan ke Pak D, dia takut nih penyakitnya ketahuan sama dia tuh tulisan tangannya dibagus-bagusin gitu. Ya nggak pengaruh lah kayak gitu, mau dimodifikasi seperti apa, kecuali dia modifikasinya dengan komputer, yaitu yang dibaca komputernya kan gitu. Atau misalnya kapan itu juga ada, ini istri saya yang nulis, lah yang sakit siapa? Saya. Ini nanti yang kebaca ya penyakitnya istrinya. Saya cuma gitu aja. Jadi tetap itu ya, tetap ketahuan ya walaupun bagus-bagus. Ya mau pakai tulisan huruf indah saja ya tetap mesti ada perbedaannya gitu loh. Ya ada karakternya masih tetap kelihatan. Jadi tidak bisa berbohong dari tulisan tangan. Dari bentuk tulisan tangan, mau nulisnya seperti apa, mau cuma huruf kapital semua, ya tetap nanti polanya masih kelihatan. Jadi sekarang ini kan penyakit yang berhubungan dengan metabolisme kayak asam urat, diabetes, itu kan makin banyak kena ke orang yang usianya masih relatif muda. Nah, menurut Pak D itu kenapa ada yang salah nggak sih dengan pola makan? Nah, biasanya di situ, jadi kebanyakan sekarang yang namanya penyakit metabolisme dalam hal ini seperti
diabetes, kadar gula darah tinggi, kemudian kadar lemak darah tinggi, itu kebanyakan dari intake, dari pola asupan. Contoh sederhana aja, seorang penderita gula, kalau dia tidak paham sebelumnya dan dia sudah punya anak misalnya, kebiasaan konsumsi manis itu akan ditularkan ke anaknya, habit yang diketularkan. Iya, ya kan? Anaknya niru. Dan anaknya nanti akan lebih rentan untuk kondisi seperti itu. Sementara kasus diabetes itu kan terjadi karena gangguan pada fungsi pankreas. Ya. Fungsi pankreas di sini adalah kualitas insulinnya. Kualitas insulin itu juga berpengaruh selain pada kadar gula darah. Dia juga berpengaruh pada metabolisme kolesterol atau trigliserid juga. Ya kan? Ya. Selain metabolisme purin yang nantinya akan jadi asam urat. Makanya kenapa kalau orang terganggu insulinnya sehingga kadar gulanya tinggi, bisa dipastikan kadar kolesterol, trigliserid, asam urat juga akan ikut tinggi. Karena ini ikut. Dan yang unik, yang namanya kualitas insulin itu juga mempengaruhi kesuburan sperma, kualitas sperma ataupun kualitas sel telur. Makanya pada kasus-kasus di mana sel telurnya nggak bisa mateng, biasanya akan diobati dengan obat-obat gula. Dicek dulu gulanya. Seperti kasus PCOS itu biasanya akan diobati dengan metformin. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan kualitas insulin. Nah, kalau dari jenis-jenis makanan modern sekarang gitu deh, itu menurut Pak D pengaruh nggak sih ke penyakit-penyakit sekarang ini? Gini, nggak usah jauh-jauh. Minuman-minuman yang sekarang ya, minuman milenial sekarang lah, itu kira-kira kadar kemanisannya seperti apa ada gitu. Lah itu kira-kira berpengaruh nggak? Jelas berpengaruh. Sementara kalau untuk asam urat, itu juga ada hal yang harus diperhatikan, yaitu fungsi ginjalnya, fungsi sekresi. Karena ini juga ada kaitannya. Kalau sekresinya kurang bagus, bisa dipastikan ini makin lama makin tinggi. Begitu juga dengan makanan ya, Di. Kayak dulu kan kayak masakan yang kita bilang masakan rumahan gitu deh. Kalau dibandingkan dengan sekarang makanan yang modern gitu, itu kan beda banget. Misalkan dulu tuh pasti udah pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kuas. Banyak lah, misalnya seperti kuliner ya, kuliner Nusantara misalnya. Ini banyak sekali menggunakan salam dan laos. Salam sama laos. Salam fungsinya selain pengendali, karena salam ini punya sifat dia itu memperbaiki insulin. Makanya dia bisa mengendalikan kadar gula darah, kemudian kolesterolnya, kemudian juga trigliserid atau lemak-lemak darah, karena semuanya terkait dengan insulin. Kalau ini dikuatkan dengan kayu manis, ini pun juga akan lebih terkontrol karena zat cinula dalam dalam sinamon kadarnya zatnya namanya kalau nggak salah itu tadi, ini bisa memperbaiki sel-sel beta Langerhans yang ada di pankreas. Jadi bisa memperbaiki kualitas insulinnya sehingga otomatis akan bisa membaik. Apalagi kalau dikuatkan dengan salam. Banyak masakan-masakan tradisional itu menggunakan salam dan laos. Karena laos sendiri meskipun punya sifat afrodisiak atau bisa merangsang libido, tapi juga bisa dia punya sifat mengencerkan darah. Itu sebab kalau konsumsi dengan ramuan yang benar atau bumbu yang benar, biasanya akan terjaga banyak halnya. Makanya itu sebenarnya masakan Nusantara itu rasanya enak sekaligus juga menjaga kesehatan. Iya, sudah sekaligus menjaga kesehatan. Nggak cuma kaya rasa aja. Iya. Makanya kan
bedanya kalau cuman yang membedakan antara ramuan dengan makanan itu rasa. Ya, kalau masalah makanan, kuliner itu memang masing-masing tangan berbeda. Ya. Tapi kalau yang namanya ramuan ataupun obat, itu yang diambil adalah manfaatnya di tubuh. Sehingga rasa ditiadakan, diabaikan. Ya kan? Kalau kita ada misalnya yang berpikir tentang bahwa yang namanya ramuan itu tidak berbeda dengan makanan. Yang penting rasanya. Makanya nuwun sewu, ramuan-ramuan yang selama ini kita kenal, ya, entah itu cabai buyang, kemudian beras kencur, kunir asem, dan lain sebagainya, ini banyak yang mengutamakan rasa. Ya. Oke. Akhirnya manfaatnya jadi minimal. Karena dimodifikasi bahkan supaya rasanya nggak usah jauh-jauh. Yang juga cukup dikenal wedang uwuh, ya kan? Itu hanya masalah rasa, tapi akhirnya manfaatnya hanya menghangatkan badan. Tapi beda dengan yang 131 itu tadi. Ini berdasarkan komposisi. Ya, sehingga manfaatnya kalau ini diubah-ubah komposisinya, ya ambyar gitu loh. Hanya mencari rasa akan ambyar. Sama dengan ramuan yang saya keluarkan pada saat pandemi kemarin, di mana ini bisa untuk memperbaiki banyak kondisi, ya, membantu perbaikan banyak kondisi. Kalau komposisinya diubah-ubah, ya pasti nanti manfaatnya akan berbeda. Oke deh. Nah, tadi itu kan Pak De sempat ngomong soal farmakognosi deh. Nah, itu bisa dijelaskan nggak deh farmakognosi itu ilmu seperti apa dan beda atau samanya dengan farmakologi itu gimana? Nah, gini, kalau farmakologi kita mempelajari tentang bahan-bahan atau obat-obat sintetis. Ya, di sini obatnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah, kalau farmakognosi itu mempelajari farmakologi dari sisi obat alami. Ya, bahan-bahan obat alami. Misalnya, kita mempelajari tentang bawang merah, gitu aja dah, ya, yang paling mudah bawang merah. Bawang merah ini zat khasiatnya itu apa saja? Kemudian selain khasiat terapi, khasiat yang biasa itu seperti apa? Kemudian juga harus dilihat khasiat toksiknya apa. Ya, karena satu bahan bisa terdiri sampai 50 khasiat. Ya, ada yang cuma 10, ada yang 20, ada yang sampai 50 lebih. Nah, ini yang harus dipelajari. Kemudian kalau nanti digabung dengan bahan lain, ini nanti reaksinya seperti apa? Kita tidak boleh berpikir separatis, terpisah. A untuk A, B untuk B, C untuk C, itu tidak bisa. Kalau dalam farmakognosi seperti itu. Karena dalam farmakognosi kita nanti akan ada pemahaman atau diberi pelajaran tentang bagaimana cara meramu, cara meresepkan, atau istilahnya pola preskripsi, pola peresepan. Harus memperhatikan bahwa ada bahan utama. Ini yang khasiatnya diarahkan. Yang diharapkan itu khasiatnya apa. Kemudian ada bahan penunjang. Ini nanti mendukung bahan ini, tapi sambil mengurangi efek toksiknya. Kemudian juga ada bahan penyeimbang. Dalam hal ini lebih cenderung sebagai katalisator dan merangsang sekresi zat-zat yang sifatnya tidak diharapkan. Jadi satu bahan atau rempah itu nggak bisa berdiri sendiri ya, dia harus ada. Karena mesti kan ada bahan toksiknya lah. Kalau tidak ditambahi bahan lain untuk menetralkan bahan toksiknya, kan kacau semua nantinya.
Jadi Contoh sederhana, berambang. Mm-mm. Kalau konsumsinya tunggal, ya toh, biasanya akan mengganggu pencernaan karena sifatnya apa namanya gastrik, mengiritasi lambung dan usus. Kalau berdiri sendiri, makanya butuh bahan pendamping. Oh ini tambahkan misalnya, oh kalau ini untuk ini ada tambahnya laosnya, kemudian ada tambahan kencur sedikit, ada tambahan ini supaya nanti ini tidak berpengaruh pada pencernaan. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi farmakognosi itu dari bahan herbal, kita belajar khasiat-khasiatnya, plus minusnya, Ya, terus plus toksiknya, terus minusnya. bagaimana nanti yang lain itu menetralkan atau memicu supaya efektivitasnya lebih Ya, lebih tinggi baik. lagi. Oke, deh. Sekarang ini penyakit yang paling banyak Pak D temui selama praktek itu apa, deh? Dari 94 saya nangani pasien sampai sekarang, itu yang paling banyak biasanya gangguan metabolisme, baik itu apa namanya, gangguan pada fungsi liver, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Gitu. Kemudian yang berikutnya, justru mereka yang pengen punya anak. Pengen punya momongan, ini banyak sekali. Dari tahun 95 saya nangani mereka yang pengen punya anak, sampai sekarang itu mungkin sudah hampir lebih dari 5.000 pasang itu lebih. Dan itu berkaitan nggak nih, misalkan mereka yang ingin punya anak pasti kan otomatis hubungannya sama kesuburan ini. Nah ini berhubungan nggak dengan yang metabolisme tadi? Ya tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Ada yang terkait, ada yang tidak. Tapi banyak yang terkait dengan kasus metabolisme itu banyak. Meskipun nggak selalu ya, Dek. Iya. Nah waktu Pak D bertemu sama pasien-pasiennya Pak D nih, pernah nggak Pak D dapat ada penyakit atau gangguan itu yang nggak bisa dijelaskan secara medis? Jarang sih kayak gitu itu. Biasanya sih kalau mereka datang ya, kemudian biasanya yang pertama kali sulit untuk seakan-akan sulit dijelaskan itu biasanya datang dalam kondisi paranoid. Oke. Umumnya paranoid, jadi ada rasa ketakutan, ada curiga dan lain sebagainya pada orang di sekitarnya. Entah itu orang lain ataupun itu keluarganya sendiri. Gitu. Itu sering terjadi kayak gitu, itu sering terjadi. Tapi banyak juga kasus-kasus kayak gitu itu yang sebenarnya paranoidnya itu karena seperti ini, karena seperti ini itu banyak. Umumnya yang paranoidnya cenderung parah, itu mereka yang terkena GERD. Gastroesophageal reflux disease. Itu banyak sekali yang sampai ke tingkat paranoid parah itu sampai. Kemudian penyakit kedua yang sering kali tidak terdeteksi dengan jelas itu justru tipes yang sifatnya kronis. Tipes kronis ya, Dek? Iya, karena tipes kronis itu sering menjadi sering dalam wujud atau tampilan sebagai seorang psikosis. Sehingga merasa dia itu didatangi makhluk lah, didatangi ini, padahal sebenarnya penyakitnya tifoid tadi itu. Tifoid tapi sifatnya kronis. Sehingga pada waktu dicek dengan bidal lah, dicek dengan IgG Salmonella typhi itu belum muncul. Tapi sebenarnya karena itu ada riwayatnya. Biasanya nanti setelah ditangani beberapa saat, nanti baru ini tanda-tandanya itu tanda tipesnya muncul nantinya. Nah, baru setelah itu diatasi tipesnya, nanti reaksi psikosisnya ini akan berkurang secara bertahap. Oke, wah menarik juga ya dia. Selama ini kan orang ngelihatnya tuh kayak misalkan dia ngelihat sesuatu, mana jangan-jangan dihantui gitu deh, ketempelan. Ya banyak sih yang model seperti itu atau merasa bahwa dia itu ketempelan dan lain sebagainya itu bisa.
Banyak itu. Ada. Kalau kayak gitu biasanya saya cuma menanyakan, sering mimpi buruk nggak? Oke. Karena kalau dari yang pernah saya pelajari, orang yang sering mimpi buruk, misalnya lebih dari seminggu sekali gitu, itu mimpi buruk, potensi karena diganggu hal-hal yang aneh-aneh itu ada. Baik itu dari lingkungan atau dari orang lain, itu sangat memungkinkan hal seperti itu. Nah, kok gitu mengatasinya gimana deh, misalkan? Ya suruh berdoa aja, sering-sering berdoa aja, iya. nanti insya Allah kan akan membaik dengan sendirinya. Deh, ini sekarang saya mau membahas sedikit tentang racun deh. Nah, ada nggak sih deh, ada jenis racun yang paling berbahaya lah, yang selama Pak dia pelajari ini, yang bisa membunuh orang dalam waktu yang cepat sampai nggak sempat ditolong misalkan gitu? Biasanya racun yang bersifat kardioneurotoksik. Jadi mengganggu jantung, kinerja jantung, dan kinerja sarafnya. Itu biasanya paling cepat, paling nggak sampai 10-15 menit itu banyak. Kalau sudah terkena itu bablas biasanya. Ini biasanya cenderung ada beberapa jenis jamur sama gigitan ular berbisa. Ini yang umumnya, atau racun dari ular berbisa itu biasanya ada yang bersifat seperti itu. Misalkan seorang ini keracunan ya, kan kadang entah dia mengkonsumsi sesuatu atau menghirup, itu kan gejalanya nggak spesifik tuh deh. Kita nggak tahu nih jenis racunnya apa. Nah, pertolongan pertama yang bisa dilakukan apa deh? Nah, kalau misalnya kemungkinan racunnya itu karena terkonsumsi, ya cara yang paling mudah, paling efektif itu minum sebanyak-banyaknya, kemudian diusahakan memuntahkan. Sehingga dengan minum banyak, otomatis kadarnya itu kan akan berkurang dengan sendirinya, akan terjadi pengenceran. Nah, kemudian dikeluarkan akan lebih banyak yang terencerkan. Nanti diminumi lagi, ya kasarannya seperti sapi digelonggong gitu loh ya. Gluk, terus dikeluarkan, dikeluarkan. Itu nanti akan sangat-sangat membantu. Jadi seperti kuras lambung. Ya kayak bilas lambung ya jadinya. Itu paling mudah, itu kalau yang terkonsumsi. Kalau yang terpatuk karena gigitan ular, ya mau tidak mau bagian atas yang mengarah ke jantung, itu yang ditangani. Dipakai torniket dulu, kemudian bagian atasnya sayat untuk mengeluarkan darahnya. Paling bagus jangan disedot. Paling bagus caranya adalah dengan alat bekam itu, kan itu vakum itu. Nah, ini kan darahnya akan keluar. Ini nanti diusahakan sampai warnanya agak cenderung cerah, sudah cerah. Itu artinya racun yang bereaksi dengan darah yang biasanya akan berbentuk darah yang menghitam itu akan berkurang banyak. Sambil dalam posisi itu ya tentunya kita harus ke pertolongan medis yang terdekat untuk mendapatkan antidotumnya. Ini biar dibilangnya waktu untuk makanya misalnya ada yang seneng bermain-main dengan ular misalnya itu caranya seperti itu. Jadi pertolongan pertama justru alat bekam ini loh. Karena untuk pertama masa mau langsung diberi anti racunnya. Belum tentu di situ ada kan. Nah, caranya ya torniket, sayat, sedot. Sambil nanti kalau disedot pakai mulut, jangan-jangan yang nyedot itu ikut keracunan, kan malah bahaya. Nggak sengaja ketelan. Iya. Mending caranya seperti itu. Dengan alat bekam ini kan otomatis bisa nyedot banyak. Sambil nanti kan waktunya udah lumayan banyak nih selama dikasih pertolongan itu sambil dievaluasi kira-kira perlu antidotnya apa gitu deh. Ya itu kan nanti kan bisa pada saat ini sambil ini kan kita jalankan ke sana, itu paling aman. Nah, sekarang ini kan kondisi udara tuh lagi buruk dan banyak orang yang kena ISPA karena ya kualitas udaranya tuh sedang sangat buruk deh. Nah, kalau dari Pak Denny, ada nggak saran ya
gimana sih caranya supaya kita tuh terlindungi lah, bisa melindungi diri sendiri, daya tahan tubuhnya meningkat supaya nggak kena ispa dari udara yang seperti ini gitu. Ya, pertama konsumsinya harus kita perbaiki, yaitu dengan memperbanyak sayur dan buah. Ya, ini perbanyak aja, mau dalam wujud di jus atau di blender itu monggo. Ya, itu diperbanyak. Kemudian seperti tadi yang untuk meningkatkan itu diantaranya yang paling mudah adalah ramuan 131 itu tadi, yang jahe serai laos itu tadi. Ya, kalau komposisi herbalnya berarti itu ya? Ya, itu yang paling mudah. Kalau misalnya pakai mau yang agak rumit supaya kondisinya lebih fit, ya yang saya keluarkan itu Tusifaraga itu tadi. Ya, Tusifaraga itu komposisinya juga ada untuk Tusifaraga itu ada pakai kencur, kemudian ada pakai serai, laos, kemudian ada pekak, yaitu bunga pekak, kemudian ada temu mangga, kemudian bawang merah, juga pakai kulit pulau waras. Gitu. Nah, itu komposisinya seberapa tuh deh? Itu saya nyebutnya 131, 7131, satu kencur, ya, kemudian 3 batang serai, 1 jari laos, kemudian 7 bilah pekaknya. Jadi bunga pekak itu kan satu bunga itu rata-rata antara 6, 7 atau 8. Nah, ini kita ambil yang ukuran rata-rata, kita ambil yang 7 kelopaknya ini, 7 bilahnya, kemudian 1 jari temu mangga. Ya, temu mangga di sini itu Curcuma sidoaria lah. Yang namanya temu mangga itu bahasa lainnya adalah kunir putih. Tapi yang namanya kunir putih itu ada 3 jenis. Yang satu Curcuma sidoaria yang disebut temu mangga. Yang satunya itu Kampheria rotunda. Ini yang namanya kunci pepet atau kunci gombyok, itu namanya lainnya. Yang ada berindel-berindelnya itu. Jadi ada umbi, terus ada berindel-berindelnya itu. Kemudian ada Curcuma alba, temu putih. Ya. Itu ada 3 jenis itu. Tapi yang manfaatnya paling gede itu yang ini. Karena yang ini berbeda dengan yang rotunda tadi, yaitu Kampheria rotunda, karena yang ini rotunda ini tujuannya lebih ke organ reproduksi wanita. Sama pencernaan, karena dia juga bisa agak menghentikan diare dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian yang temu putih itu rasanya lebih pahit ya, dibanding yang Curcuma mangga itu tadi. Nah, sekarang ini deh kan banyak ya teman-teman saya ya seusia saya lah gitu yang masalahnya itu kadar kolesterolnya tinggi dan juga gulanya tinggi. Nah, kalau dari Pak Ade ada nggak saran komposisi herbal ya untuk gejala-gejala penyakit yang karena gula tinggi, kolesterol tinggi gitu deh? Ya, kayak gitu sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi seperti yang sudah pernah saya keluarkan dulu tentang pada waktu Lebaran, pengendali kolesterol dan kadar gula darah pada waktu Lebaran tahun ini ya, itu kan saya saya hanya menyarankan hal yang paling sederhana, ya. Hal yang paling sederhana itu ramuannya cuma salam sama kayu manis tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Berapa banyak tuh deh? Ya, 3 lembar daun salam sama 5 ruas kayu manis itu sudah cukup lah. Itu mengendalikan gula, kemudian juga kolesterol, trigliserid itu akan terkontrol dengan sendirinya. Cara buat ramuannya gimana deh? Ya cuma tinggal direbus saja nantinya. Berapa gelas? Biasanya kalau saya cuma 3 gelas jadi 2 gelas, nanti diminum pagi sore aja. Kalau pengen rasanya lebih enak, kemudian juga bisa membantu mengencerkan darah,
tambahkan aja nanti 1 jari laos sama 1 batang serainya gitu. Oke. Nah, itu ya teman-teman, tadi ada beberapa resep dari Pak Desidi gimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh dan juga mengontrol kolesterol dan gula darah. Tapi ini juga harus dibarengi dengan pola makannya, jangan seenak sendiri. Jangan setelah itu makannya santan-santan, daging-daging, minumnya soda pakai sirup gitu. Jadi tetap harus jaga pola makan dan ya olahraga ya deh ya. Nah deh, saya mau nanya satu hal nih deh. Ada nggak pengalaman terkait kedokteran forensik yang pernah Pak Ade alami? Nah, yang dimaksud yang seperti apa? Karena kedokteran forensik itu kan jelas cakupannya luas, ya. Gitu. Tidak hanya dengan jenazah saja, jenazah, ya. Tapi juga ada kaitannya dengan semacam visum. Ini kan juga apa namanya? Kaitannya tersendiri, gitu. Nah, kalau yang ada kaitannya dengan jenazah, ya yang sering ketemu itu, yang beberapa kali ketemu itu dihubungi oleh warga, ya, dalam kondisi menemukan keluarga atau salah satu anggota keluarga yang meninggal dalam kondisi kaku. Oh, oke. Kondisi kaku. Lah ini kan untuk membenahi supaya benar lagi, ini kan juga butuh apa pengalaman juga kalau kayak gitu. Nah itu. Nah kalau misalkan ada pasien datang nih, terus Pak D nganalisis, Pak D ngeliat ini kayaknya ada indikasi kejahatan, ya, entah sakitnya itu dia dikasih zat tertentu atau apa gitu, pernah nggak D? Jarang saya. Kalau cuma keracunan karena nggak sengaja, nggak ini itu ada. Cuman kalau apa namanya yang aneh-aneh kayak gitu itu jarang sekali nemu pasien seperti itu. Deh, makasih banget ya dia tadi. Saya sudah dapat banyak banget ilmu. Teman-teman juga udah dapat banyak sekali ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat ya dia. Karena tadi nggak cuman bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, tapi bahan-bahannya mudah dicari dan murah dan merakyat. Ya, jadi ini sebelum kita akhiri nih obrolan kita, ada nggak penyakit yang menurut Pak D itu paling bahaya dan sulit disembuhkan? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu jelas mesti ada. Kalau saya sih melihat penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu, yang sulit untuk disembuhkan itu 6, yang tidak bisa 2, yang sulit disembuhkan 4. Yang 2 mati dan tua, itu keharusan. Jadi itu sakit, tapi kan tidak bisa disembuhkannya kan. Tidak bisa menolak tua. Nggak bisa menolak tua, meskipun saya ngajari rekan-rekan untuk membuat minyak rambut ataupun tonik rambut ataupun minyak yang untuk mencerahkan wajah, untuk mengurangi kerut, itu ada. Gitu. Tapi bahwa tua itu kepastian. Demikian juga mati, ya kan? Itu 2. Yang tidak bisa, yang sulit disembuhkan itu ada 4. Yang pertama, dan ini kebanyakan terkait dengan hati. Apa tuh deh? Dengan pikiran, dengan hati, atau dengan kolbu, gitu. Iri itu susah disembuhkan, ya. Dengki itu juga susah disembuhkan, ya kan? Serakah apalagi, ya kan? Lebih-lebih tamak, ya kan? Nah ini yang susah. Berbahaya semua. Berbahaya semua karena jelas akan merusak mental kita semua. Nggak cuma merusak mental, tapi juga merusak orang lain juga. Oke deh, Pak D, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita udah sharing-sharing di sini, sudah ngobrol-ngobrol. Nah, buat teman-teman yang misalkan ingin konsultasi nih ke tempatnya Pak Desidi, ingin praktek, Pak D sekarang prakteknya di Jogja ya, De ya? Iya, ya di Jogja sama di Semarang. Di Semarang. Cuma Semarang 2 minggu sekali. Kalau di Jogja itu di Jalan Raya Tajam ya, De ya? Itu patokannya di bank di belakangnya Bank BBD. Belakang Mixu malah.
mie cuy ya. Mixue, ya. Makan mixu jalan raya Tanjung Bacanya Jogja. Mizwaen. Nah, itu deh. Nah, nanti bisa dilihat di Google ya, Dewa Mas? Iya, bisa dilihat di Google dengan search nama saya itu Mhm. akan terlihat di situ. Nah, kalau di Semarang nih? Di Semarang ya 2 minggu sekali sih kalau di search Google itu nanti selain jadwal yang di Jogja, alamatnya juga ada nomor handphone saya. Oke, ya. Buat teman-teman yang nanti mau konsultasi, baik datang secara langsung atau mungkin mengirim bentuk tulisan tangan, silakan dicek, dicari Sidi Ari Cahya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak D. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Pak D Sidi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga semua sehat selalu ya. Dadah.